Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Kali ini kita akan belajar tentang conditional statement. Materi ini adalah materi kelanjutan dari minggu lalu tentang flowchart dan pseudocode. Capaian pembelajaran kita hari ini yaitu mampu mengimplementasikan conditional statement di dalam bahasa pemrograman. Untuk kali ini saya akan mencoba mensimulasikannya dengan menggunakan bahasa Python. Walaupun pada implementasinya kalian bisa menggunakan berbagai macam bahasa program. Yang kedua adalah kita mampu membedakan penggunaan if else dan switch case. Bayangkan kalian memiliki aplikasi seperti ini, ada username dan password, dikatakanlah menu login. Ketika user menekan tombol login, yang mana username dan passwordnya tidak ada pada database, sebagai contoh, maka akan menampilkan maaf username atau password Anda salah. Namun jika username dan passwordnya itu ada di dalam database, ketika user menekan tombol login, maka akan mengarah ke halaman profile. Apakah di antara kalian ada yang punya solusi bagaimana cara menyelesaikannya? Arif, bagaimana menurutmu? Apakah ada ide untuk menyelesaikannya? Oke, betul. Jadi jika kemarin kita belajar tentang flowchart, ini sebagai contoh adalah flowchart dari login. Ketika kita memasukkan username dan password, maka nanti akan ada proses validasi di sana apakah username dan password itu ada di dalam database. Jika ada, maka user akan menuju ke halaman profile. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan username atau password Anda selesai. Maka inilah flowchart dari login. Apakah ada pertanyaan untuk flowchart ini? Oke, jika tidak ada, saya lanjutkan. Kondisi itu memiliki dua bentuk. Yang pertama ada if else, yang kedua adalah switch case. Sebagai contoh, ini adalah bentuk if else. Katakanlah kita memiliki variabel x dengan nilai 20. Kemudian kita memiliki variabel y 18. Jika x lebih besar dari y, maka akan menampilkan pesan x lebih besar dari y dan akan ditutup. Jadi di sini kita lihat bentuknya. If buka kurung, kurung awal, tutup kurung. Tapi di sini kalian perlu perhatikan masing-masing bahasa program itu berbeda, tapi logiknya sama. Di sini adalah operator logik, lebih besar, lebih kecil, sama dengan lebih kecil sama dengan yang mana kita telah pelajari minggu kemarin. Kalian ingat-ingat lagi materi yang sebelumnya. Sedangkan yang ini adalah bentuk switch case. Pada dasarnya switch case adalah bentuk lain dari if. Jadi jika di sini kalian punya variabel d, katakanlah 4, maka dia akan mencari nilai yang sesuai. Di sini adalah case 4, maka program akan menampilkan hari Kamis. Jika kita memiliki nilai 1 sebagai contoh di sini, maka akan keluar nilai Senin. Output Senin. Jika kita memasukkan angka 2, akan muncul Selasa dan seterusnya. Apakah ada pertanyaan? Nah, Andi, menurutmu kalau angka 8 yang saya input di sini keluarnya seperti apa? Oke, benar. Jadi jawabannya itu adalah default, tidak akan memberikan apa-apa. Kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan lagi untuk yang materi ini? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. If else. Katakanlah kita memiliki aplikasi seperti tadi, login, username, password. Ketika kita menekan tombol login, maka jika benar itu akan mengarah ke halaman profiles. Ini kita bisa lihat flowchartnya seperti ini. Jika username dan passwordnya valid, itu akan mengarah ke halaman profile. Dan jika tidak, ini akan selesai.
Tapi jika kita di sini memberikan proses menampilkan username atau password salah ketika username dan passwordnya itu yang diinput oleh user itu salah, dan kita ingin menampilkan pesannya, kita bisa menambahkan diagram seperti ini. Oke. Apakah kalian paham untuk proses flowchart-nya, mengimplementasikan dari login ini? Jika sudah paham, mari kita coba mengimplementasikannya pada bahasa program. Jadi kalian bisa pertama kali ke programmis.com. Di sini ada Python Online Compiler, yang mana sebenarnya Python itu merupakan interpreter. Jadi kalian kemarin juga sudah belajar tentang pseudocode. Jadi katakanlah kita memiliki variabel di sini. Memiliki variabel username, kemudian juga kita memiliki variabel password, kemudian ada proses pengecekan. Jika kalian melihat flowchart yang tadi, di sini ada proses pengecekan username atau passwordnya itu benar atau tidak. Sehingga kita di sini ada if condition. Karena data yang ada di database itu adalah Fauzi jika valid. Kemudian passwordnya adalah 123. Jika dia benar, maka akan menampilkan katakanlah ke halaman profile. Jika salah, katakanlah kita ingin menampilkan pesan Oke, ini adalah contoh pengimplementasian login dengan menggunakan if conditions menggunakan bahasa pemrograman Python. Kita coba eksekusi. Di sini ada yang salah. Ingat kemarin bahwa logic operator itu adalah lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan ini contoh yang bagus bahwa sama dengan di sini bukan merupakan operator logic. Jadi kalau operator logic untuk sama dengan, yaitu sama dengannya 2 kali. Kita coba jalankan. Masukkan username, katakanlah di sini Ahmad. Masukkan passwordnya 123. Ini adalah false. Maka kalau false akan mengarah ke halaman ini. Kita coba jalankan. Maaf, username atau password Anda salah. Namun jika benar nih, misalkan kita masukkan Fauzi, passwordnya itu 123, maka akan mengarah ke halaman profile. Itulah tadi contoh pengimplementasian if condition di bahasa program. Kalian bisa mencobanya di berbagai macam bahasa program seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, apakah ada pertanyaan untuk sesi ini? Budi, bagaimana? Oke, pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan Budi adalah, Pak, bagaimana implementasinya di Go language? Oke, seperti yang tadi saya sampaikan, bahasa program itu hanya tools. Kalian bisa mengimplementasikannya sebagai contoh flowchart ini di berbagai macam bahasa program. Jadi sama saja. Jadi kalian bisa mengetesnya di Java, C++ dan sebagainya. Oke, sudah jelas Budi? Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, coba kalian buat algoritma, kemudian coba implementasikan ke dalam bahasa pemrograman. Kalian bisa menggunakan bahasa programan Java, C++, Python, PHP.
Kemudian kalian coba bikin algoritmenya dan coba coding untuk menyelesaikan masalah apakah suatu bilangan yang diinputkan oleh user itu termasuk bilangan positif atau negatif. Kumpulkan, kita bisa diskusinya lewat grup WhatsApp atau misalkan bisa ditanyakan langsung di kelas. Oke, sekian dulu. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.